Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu video terburuk yang pernah saya lihat yang diselimuti dengan penuh misteri dan spekulasi, yaitu sebuah video yang kalian sebut sebagai lompat sesal. Video tersebut tidak memiliki judul resmi, videonya berkualitas sangat rendah. Video dimulai dengan beberapa orang sedang menyaksikan seorang penyelam yang sedang melompat dari atas tembok tebing ke laut. Si penyelam pertama langsung masuk ke dalam air tanpa masalah. Semua orang bersorak bertepuk tangan untuknya. Setelah itu, penyelam kedua mencoba untuk mengikutinya. Dia berlari dan melompat, tetapi tampaknya ia salah menilai jarak dan kakinya sedikit terpeleset sehingga dia terjun terlebih dahulu ke langkan beton di bawahnya sebelum akhirnya dia memasuki air. Air itu mulai berubah menjadi merah ketika seseorang dengan tergesa-gesa berenang ke arahnya, dan jeritan yang menusuk dari orang-orang yang histeris menyaksikan kecelakaan itu. Setelah scene itu, video tersebut lalu dipotong dan memperlihatkan dia berada di rumah sakit. Entah bagaimana, tapi masih hidup dan bernafas, namun dengan keadaan yang sangat buruk. Terlihat seorang dokter memegangi wajahnya yang pecah dan berbentuk mekar seperti halnya bunga mawar. Sesekali dokter itu menyatukan kembali wajahnya dan ketika dilepas, maka wajahnya akan mekar seperti bunga dan videonya berakhir. Baik, sekarang saya harus mengatakan bahwa saya memiliki banyak pertanyaan besar tentang video itu. Bagaimana mungkin pria itu masih bisa selamat setelah kepalanya terbentur langkan? Dan apakah videonya nyata? Bagaimana mungkin dengan benturan yang sangat keras dan cedera yang sangat parah? Tentu saja itu sangat mengejutkan melihat bahwa dia masih hidup di rumah sakit. Bagi saya, keaslian dari video itu adalah sesuatu yang jarang dipertanyakan. Untuk itu, saya menonton ulang berkali-kali untuk menganalisis secara mendalam. Dan setelah beberapa waktu, saya dapat menyimpulkan bahwa video itu telah diedit atau dipentaskan di suatu tempat. Hal yang paling menonjol bagi saya adalah darah di dalam air. Pertama-tama, warnanya merah sangat cerah. Warna merahnya sangat terang, bahkan hampir bercahaya. Padahal airnya terlihat gelap dan agak keruh. Dan seperti yang saya katakan, kualitas videonya sangat buruk. Setelah klip pertama berakhir, terlihat seorang pria menyeret korban ke tepian. Di sana juga terlihat perahu sekoci dan ada banyak orang yang mengelilinginya. Pada titik itu, seluruh area air benar-benar berwarna merah dan bagi saya, itu tidak terlihat realistis. Darah juga tampak berada di langkan dan bukan di dalam air, dan itu benar-benar merah. Jadi menurut pendapat saya pribadi yang sangat amatir ini, percaya bahwa sebagian kecil dari klip itu telah diedit. Jadi bukan benar-benar palsu, hanya saja telah disempurnakan agar terlihat lebih mengejutkan. Antara saat anak laki-laki itu masuk ke dalam air dan saat temannya menyeretnya ke langkan, ada beberapa detik di mana pandangan kamera terhalang, di mana ada satu orang melompat dari sekoci dan berenang untuk menyelamatkan korban. Saat itu antara si perenang dan korban berjarak sekitar 6 meter, lalu kamera terhalang sepersekian detik. Setelah kamera kembali menyorot ke korban, si perenang sudah berjarak sekitar 1 meter. Maksud saya, bisakah manusia berenang secepat itu? Ketika korban diseret ke tepian langkan, tiba-tiba darah di air menghilang. Bahkan saat mencapai tepian, tidak ada jejak aliran darah. Dari mana pria tersebut seharusnya mencapai tepian? Bagian selanjutnya dari video menunjukkan korban tersebut sudah berada di rumah sakit. Saya cukup yakin bahwa video di momen itu tampak nyata. Saya tidak yakin bahwa hal seperti itu bisa dilakukan tanpa kerja CGI yang canggih atau prostetik yang super mahal. Tapi melihat tahun pertama dirilisnya dan kualitas videonya, CGI masih belum mumpuni pada saat itu. Saat melihat klip video di rumah sakit itu, saya bertanya-tanya, apakah mungkin seseorang akan diizinkan berada di ruangan operasi bersama seorang korban saat dokter sedang menangani cedera yang sangat serius? Apalagi jika kita membayangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Eropa atau negara bagian lain yang sangat disiplin dalam masalah kode etik.
Jika mengenai visualnya, saya tidak punya keraguan sedikit pun tentang bagian kedua dari video yang direkam di rumah sakit itu. Dan meskipun saya bisa berargumentasi bahwa bagian pertama mungkin sudah diatur atau setidaknya diedit sedikit, namun tidak cukup untuk meyakinkan saya bahwa video kedua di rumah sakit itu palsu. Mari kembali ke awal. Apakah pria itu benar-benar menabrak Langkan? Sebenarnya sulit untuk percaya bahwa kejadian itu sudah direncanakan sebelumnya. Karena jika seseorang dengan sengaja melompat begitu dekat dengan Langkan, itu akan menjadi malapetaka. Risikonya terlalu besar. Itu ide bodoh. Saya menonton bagian klip itu berkali-kali dalam gerakan lambat dan berhenti sejenak di setiap frame. Namun saya tidak dapat melihat dengan jelas ketika pria itu benar-benar menabrak tepian Langkan. Dan perlu dicatat bahwa klip menyelam dan klip di rumah sakit mungkin sebenarnya tidak diambil pada hari yang sama dengan orang yang sama. Saya tidak dapat menemukan artikel berita atau sumber terpercaya lainnya yang meliput kejadian itu. Terdapat beberapa artikel terbaru yang berfokus pada kemunculan kembali video tersebut dan beberapa orang telah memberikan latar belakang tentangnya. Tetapi saya tidak dapat menemukan sumber manapun tentang latar belakang yang mereka buat. Apalagi kita semua tidak dapat melihat wajah pria itu. Videonya sangat buram saat dia akan melompat ke air. Tapi jika kita memperhatikan dengan jelas, klip saat pria itu melompat dan klip di rumah sakit itu berbeda. Tubuh pria di klip rumah sakit itu terlihat sedikit lebih besar daripada pria yang melompat di awal video. Warna kulit pria yang melompat di awal video juga tampak lebih gelap. Walaupun itu juga bisa disebabkan karena perbedaan pencahayaan kamera atau bahkan kehilangan darah. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah cedera yang terlihat di klip rumah sakit itu memang bisa disebabkan oleh kecelakaan yang kita lihat di klip pertama. Untuk mengetahui itu, saya benar-benar perlu pendapat seorang profesional medis. Jadi, jika kalian adalah salah satunya, silakan tuliskan di kolom komentar. Itu pun jika kalian sudah pernah menonton videonya. Tapi jika saya harus menebaknya, maka saya akan mengatakan bahwa penyebab cedera dari klip kedua tidak diakibatkan oleh klip pertama. Pertama, karena giginya tampak utuh. Saya merasa sangat tidak masuk akal jika dia terbentur Langkan sedemikian rupa yang membuat kepalanya mekar seperti mawar tanpa kehilangan atau bahkan mematahkan satupun giginya. Jika saya yang berada dalam kondisi pria itu yang jatuh ke arah Langkan, naluri pertama saya adalah mengulurkan tangan untuk melindungi wajah. Tapi di klip rumah sakit, tampaknya tidak ada luka apapun di lengan ataupun tubuh bagian lainnya. Semuanya sangat bersih. Kedua, bagian atas kepalanya pecah, namun otaknya masih utuh. Dengan semua pertimbangan itu, jika saya harus bertaruh, saya akan mengatakan bahwa pria di klip rumah sakit bukanlah pria yang sama yang mengalami kecelakaan di klip pertama. Pertanyaan terakhir, di manakah kecelakaan itu terjadi? Sayangnya, lagi-lagi tidak ada informasi apapun tentang itu. Tapi saya tidak ingin berhenti di situ. Saya terus mencari petunjuk tentang video itu, seperti latar tempat dan bahasa yang digunakan. Dan sepertinya saya berhasil mengetahuinya. Petunjuk pertama, para dokter di video itu berbicara dalam bahasa Arab. Sehingga saya mencari semua negara yang menggunakan bahasa Arab dengan latar tempat seperti di video. Dan sepertinya kecelakaan tersebut terjadi di kota Beirut Kornike di negara Lebanon. Foto-foto ini saya dapatkan dengan mudah di browser. Tapi saat melihat foto-foto ini, terasa ada yang aneh. Foto ini sangat familiar, benar-benar kebetulan. Foto ini diambil pada April 2019 dan video ini dirilis 10 tahun sebelumnya. Tunggu, apakah ini memang adalah tempat kejadian kecelakaan itu? Itulah pembahasan panjang dari video terseram yang kalian paksa untuk saya membahasnya. Terima kasih banyak karena telah membuat saya tidak bernafsu makan. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.